Welcome to the Baseface Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraini dari Prodi PAYU 2. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban saya tugas filsafat dari Pak Habib Anwar Al-Ansari MPDI. Langsung saja teman-teman. Di sini ada 3 soal langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang soal pertama. Yang pertama itu soalnya itu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang itu berpikir. Nah, jadi berfilsafat itu dan bisa dipastikan bahwa semua orang itu berfilsafat. Pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Kata Pak Habib dijelaskan bahwasanya berfilsafat itu adalah kegiatan berpikir yang mendalam secara sistematis dan kritis mengenai hakikat sesuatu, seperti eksistensial pengetahuan atau nilai-nilai. Tidak semua orang yang berpikir itu sedang berfilsafat, karena berpikir biasanya bisa bersifat praktis dan terbatas pada masalah kehidupan sehari-hari, tanpa mempertanyakan prinsip-prinsip dasar atau makna yang lebih mendalam. Namun semua yang berfilsafat itu pasti berpikir, karena filsafat itu menemukan proses intelektual yang relatif dan analisis. Jadi teman-teman sekalian, filsafat itu adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi, terarah pada pertanyaan-pertanyaan indo-fundamental. Nah, soal yang kedua itu adalah jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan Islam dalam filsafat. Jadi kita akan lanjut dalam slide kedua. Ini di PPT saya dalam mengambil dari jurnal lain juga. Pengertian filsafat itu secara etimologis itu ialah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah upaya manusia untuk merenungkan segala sesuatu secara mendalam dan menemukan kebenaran hakiki, baik melalui akal budi maupun hati nurani. Nah, jadi dalam konteks filsafat ini teman-teman sering disebut sebagai induk dari semua ilmu. Kenapa disebut sebagai induk dari semua ilmu? Karena ia itu meletakkan dasar bagi berbagai disiplin ilmu teman-teman. Nah, jadi baik ilmu dalam maupun ilmu sosial maupun ilmu ilmu alam itu pasti ada di filsafat teman-teman. Sedangkan menurut para filsuf sebelumnya itu teman-teman, seperti filosofi seperti Socrates, Plato atau Pythagoras tuh mereka tuh berpikir bahwa filsafat itu adalah pencarian kebenaran yang bersifat relatif teman-teman dan bersifat intelektual teman-teman. Jadi kalau dari filosofi pemikiran Pythagoras itu mengartikan bahwa filsafat itu sebagai cinta kebijaksanaan, sedangkan Plato itu melihatnya sebagai upaya untuk memahami kebenaran sejati yang abadi teman-teman. Itu dari pengertian filsafat tersebut itu. Nah, lanjut ke slide yang berikutnya adalah objek filsafat. Nah, objek filsafat itu yang kalian lihat ini kan ada 2. Jadi kita akan pelajari yang 2 aja, yaitu objek material dan objek formal. Objek material apa sih? Objek material itu adalah hal-hal yang menjadi kajian filsafat secara umum. Ini mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang bersifat konkret itu seperti sifat benda fisik maupun sifat abstrak. Abstrak ini contohnya seperti konsep, keadilan, kebenaran, atau nilai-nilai. Nah, dalam hal ini filsafat itu pasti membahas apa yang dipelajari. Itu tadi dalam objek material. Yang kedua ini adalah objek formal. Nah, objek formal itu biasanya
bisa dilihat dari sudut pandang atau cara filsafat memahami objek materialnya. Nah, jadi filsafat itu menelaah hal-hal tersebut secara mendalam, mendasar, dan universal, mencari hakikat prinsip dan sebab-sebab dari sesuatu filsafat tersebut. Jadi filsafat itu tidak hanya mencari fakta, tetapi juga mencoba memahami makna atau hubungan antara fakta-fakta tersebut itu. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kita lanjut cabang-cabang filsafat. Yang kalian lihat di PPT saya buat ini ada 5 cabang. Yang pertama itu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Nah, kita akan membahas metafisika dulu ya, teman-teman. Metafisika itu apa sih? Nah, jadi metafisika itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan realitas mencakup analisis, seperti mengenali hakikat fundamental dari segala sesuatu, termasuk konsep-konsep ruang, waktu, dan substansi. Itu disebut metafisika. Nah, yang kedua itu epistemologi. Epistemologi ini mempelajari tentang pengetahuan, sumber, batasan, dan kebahasaannya. Ada teman-teman. Nah, sekalian, yang ketiga ini adalah logika. Logika ini adalah cabang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang valid, yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis argumen. Itu disebut logika. Kayak kita tuh berpikir, harus berpikir ini itu segala apa itu kan dengan logika kita sendiri. Nah, yang keempat itu adalah etika. Etika ini membahas tentang moralitas dan nilai-nilai buruk dalam perilaku manusia. Dilihat sopan santunnya, dilihat cara bicaranya, cara berpakaiannya, itu dari etika. Yang kelima, estetika. Estetika ini adalah studi tentang keindahan dan seni. Ia mengeksplorasikan bagaimana keindahan yang diciptakan dan diapresiasikan. Diapresiasikan tuh gimana sih? Kayak kita tuh cara melihat, memandang, langsung kita pikirkan dalam otak dan kita apresiasikan. Kita kayak langsung kita kayak mempraktekkan gitu. Itu disebut dengan cara estetika. Nah, lanjut teman-teman. Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Apa sih kedudukan ilmu agama dan filsafat itu? Kedudukan ilmu agama atau filsafat, ilmu agama Islam itu dan filsafat adalah ilmu yang saling melengkapi teman-teman. Dalam struktur pemikiran manusia, ilmu agama ini memberikan panduan spiritual dan moral. Sementara Islam itu sendiri merupakan wahyu yang memberikan ajaran-ajaran yang mutlak. Nah, sedangkan pandangan filsafat itu berfungsi sebagai alat renungan yang kritikalnya memfasilitasi dialog interdisipliner. Apa sih interdisipliner itu? Antara ilmu agama. Dengan demikian, ketiga disiplin itu pun bekerja sama dan membentuk kerangka pemikiran yang komprehensif, teman-teman, bagi individu dan memahami kehidupan mereka. Lanjut teman-teman, ini ada tabel sejarah beserta tokoh-tokohnya. Di sini ada fase Yunani kuno, fase Yunani klasik, dan banyak dah fase-fasenya. Kita akan membahas yang pertama, fase Yunani kuno. Itu tokohnya tuh ada 3. Yang pertama, Thales. Tahu teman-teman Thales? Nah, Thales ini pada tahun 624 sampai ngapa air sebagai substansi dasar? Karena segala sesuatu itu dimulai transisi dari mitos ke rasio. Itu pemikiran dari Thales. Nah, yang kedua tokoh yaitu Pythagoras. Pythagoras ini pada abad ke-6 Masehi, dia tuh berpikir bahwa menganggap angka sebagai esensi utama alam semesta. Itu dari pemikiran Pythagoras.
Yang ketiga, Parmendas. Parmendas ini pada tahun 340 sampai 475 Masehi. Dia berpikir bahwa berargumen tentang hakikat keberadaan dan menolak perubahan sebagai ilusi. Itu dari Parmendas. Nah, kita akan membahas yang kedua, masa pada fase Yunani klasik. Yunani klasik ini 3 tokoh juga. Yang pertama, tokoh Socrates. Socrates ini pada tahun 470 sampai dengan 309 Masehi. Dia berpemikiran bahwa memperkenalkan metode dialognya tuh di dalam pencarian kebenaran, berfokus pada tika damor atas meskipun tidak meninggalkan tulisan. Itu pemikiran Socrates. Lanjut, pemikiran Plato pada tahun 427 sampai 347 Masehi. Dia tuh berpikir bahwa dan menentukan pentingnya dunia ide mendirikan Akademi Plato. Itu dari pemikiran Plato. Lanjut, kita ke pemikiran yang ketiga, yaitu Aristoteles. Aristoteles ini pada tahun 384 sampai dengan 322. Dia tuh berpikir bahwa menyusun sistematika pengetahuan yang mencakup logika, etika politik, dan ilmu alam, yang berargumen bahwa realitas konkret lebih penting daripada dunia Plato. Itu dari pemikiran Aristoteles. Berikutnya kita ke fase abad pertengahan. Di abad pertengahan ini ada 3 juga tokoh. Yang pertama, tokoh St. Augustine pada tahun 334 sampai 430 Masehi. Nah, dia berpikir bahwa menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Kristen dan menekankan pentingnya iman dalam pengetahuan. Itu pemikiran beliau. Lanjut, kita ke pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini berpikir bahwa pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi, dia berpikir bahwa mengembangkan teknologi skostika yang mengintegrasikan filsafat seperti Aristoteles dengan doktrin Kristen, berargumen tentang hubungan antara iman dan akal. Dia berpikir bahwa seperti itu. Sedangkan yang ketiga ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina juga bisa disebut dengan Avicenna. Avicenna kayak gambar Inggris. Nah, beliau ini pada tahun 980 sampai 1370 Masehi. Pemikiran beliau itu membedakan antara eksistensi dan esensi, berkontribusi pada pemikiran tentang jiwa dan pengetahuan dalam konteks Islam. Jadi dalam konteks Islam itu beliau tuh berpikir supaya ada antara ekstensi dan esensi itu, nah, yang berkontribusi pada pemikiran tentang jiwa dan akal. Nah, lanjut kita ke fase filsafat Islam. Nah, teman-teman, kalian pada tahu kan di fase filsafat Islam itu pasti yang pertama itu adalah Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Nah, beliau ini berpikir bahwa mengembangkan pemikiran politik dan etika itu menyebarkan gagasan Plato dan Aristoteles ke dalam konteks sistem gitu kan teman-teman. Dikenal sebagai guru kehidupan, guru kedua setelah Aristoteles. Pemikiran beliau seperti itu. Lanjut, kita yang kedua yaitu Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini pada abad dikenal juga dengan Averroes. Dan bahasa Inggris disebut Averroes. Averroes kak? Iya, disebut Averroes. Nah, bukan Averroes ya, salah typo. Maklum Malang Pak.
Jadi pada abad ke-12 dan dikenal dengan sampai abad ke-13, beliau tuh berpikiran bahwa menginterpretasikan karya-karya Aristoteles dan menekankan pentingnya rasio dan memahami agama. Itu pemikiran dari Ibn Rushd. Yang keempat, pemikiran dari Al-Ghazali. Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1011 Masehi. Dia berpikir bahwa kritikus terhadap filsafat Yunani, terutama pemikiran Ibn Sina, yang menekankan pengalaman spiritual dan kritik terhadap rasionalisme murni. Nah, begitu menurut Al-Ghazali. Sebenarnya pemikiran Al-Ghazali banyak, tapi saya hanya ambil beberapa jurnal saja. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Anjay. Oke, cukup sekian dari saya.